Selamat sore ibu-ibu Koper Gloria. Shalom. Ibu-ibu, mari sebelum kita mulai ibadah secara online, kami berdoa terlebih dahulu. Mari ibu-ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk sore hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, tapi hati kami rindu kepadamu Tuhan. Kami mau terus memuji dan menyembahmu Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan ibadah online dari awal sampai akhir hanya ke dalam tanganmu Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu-ibu, waktu begitu cepat berlalu. Sepertinya kemarin hari Selasa kita berjumpa kembali ibadah tatap muka. Tapi hari ini kembali ibu-ibu kita datang beribadah secara online. Ibu-ibu sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari ibu-ibu kita ungkapkan hati kita kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hatiku, jiwaku rindu kepadamu. Mari kita sembah Dia, kita pujikan namanya bersama-sama.
firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, tema kita pada sore hari ini yaitu adalah Aku yang sakit, Dia yang sembuhkan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Saya akan bacakannya untuk kita semua pada sore hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Ada seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah desa namanya Arya. Dia dikenal seorang anak yang ceria dan semangat. Namun suatu hari Arya jatuh sakit parah. Penyakit itu membuat dia lemah dan keceriaan di dalam dirinya hilang. Dia datang ke dokter dan dia meminum obat, dan hal itu pun tidak membuat dia kunjung sembuh. Banyak orang-orang berkunjung di rumahnya dan berusaha menghiburnya, tetapi itu nggak mengubah keadaannya ibu-ibu. Namun suatu malam datanglah seekor burung menghampiri Arya yang sakit itu. Burung itu mengatakan kepada Arya bahwa dirinya adalah burung penyembuh di hutan itu. Burung itu pun mengatakan bahwa dia membawa kabar baik bahwa di hutan terdapat bunga yang dapat menyembuhkan penyakit Arya. Singkat cerita, Arya pun bersuka cita mendengar berita tentang bunga itu gitu. Dan pada akhirnya dia berusaha mencari bunga itu bersama burung tersebut. Nah, Arya dan burung itu penyembuh itu pun menemukan bunga itu. Dan Arya pun meminum embun yang terdapat pada kelopak bunga itu, dan pada akhirnya ia sembuh. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, cerita tadi mengisahkan tentang seorang anak yang mengalami sakit kayak gitu. Nah, saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami sakit. Misalnya gitu ya, sakit hati karena suami nggak perhatiin gitu. Atau nggak dikasih uang jajan untuk shopping, atau sakit pusing kepala gitu, ngurusin anak atau suami, dan pusing ngurusi setiap pekerjaan rumah dan sebagainya. Atau kita mengalami sakit penyakit secara fisik gitu ya, misalnya sakit kepala, flu dan sebagainya gitu. Atau kita pernah mengalami jenis sakit yang parah. Nah, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Mungkin kita datang ke dokter gitu ya, istirahat, minum obat, atau juga kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami sakit, pasti perasaan kita tidak enak gitu. Misalnya kayak anak yang tadi, dia orangnya penuh ceria, tetapi karena dia sakit, akhirnya keceriaannya hilang kayak gitu. Merasa sakit, jika kita sakit pasti ada hal-hal yang gak enak kayak gitu yang kita rasakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah perikop firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berbicara mengenai seorang wanita juga yang mengalami sakit parah. Nah, jika kita telusuri sekilas gitu ya mengenai Matius pasal 9 ini gitu. Di bagian ayat sebelumnya Matius juga menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seseorang yang menderita lumpuh, serta bukan hanya memulihkan orang itu dari lumpuh, tetapi juga orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Yesus gitu. Nah, Matius itu diceritakan di dalam Matius ayat 1 sampai yang ke-8 gitu, pasal 9. Nah, serta mujizat-mujizat penyembuhan lainnya di dalam
pelayanan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 ini gitu, kita melihat kisah seorang wanita yang telah mengalami pendarahan gitu selama 12 tahun. Lumayan lama ya ibu-ibu. Nah, jikalau kita mungkin ibu-ibu juga pernah gitu mengalami sakit yang parah kayak gitu. Mungkin 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya gitu. Lihatlah gitu, perempuan ini mengalami sakit selama 12 tahun. Lumayan lama ya ibu-ibu. Dan karena itu gitu, hidup dalam kesakitan dan kenajisan, dan dia merasa malu. Nah, Markus mencatat bahwa dia telah menanggung banyak penderitaan sehingga datang ke banyak dokter atau tabib gitu dan menghabiskan semua yang dimilikinya. Dan tapi hal itu tidak membuatnya sembuh gitu, dan bahkan bertambah buruk gitu. Kita dapat melihat itu di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan perempuan itu? Tepat pada waktu itu gitu ya, dia mendengar kisah tentang Yesus ya. Meskipun orang-orang banyak mengerumuni Yesus dan berbondong-bondong pada waktu itu, dia tidak menyerah untuk menemui Yesus gitu. Nah, karena dia ingin sembuh dan dari penyakit yang dia alami, maka yang dia lakukan adalah dia berusaha mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya gitu. Dia tidak berpikir seperti orang-orang pada waktu itu gitu, yang datang menghampiri Yesus secara langsung, berbicara dan meminta kepada Yesus untuk sembuhkan dia gitu. Tapi ada sesuatu yang unik yang dilakukan oleh wanita ini gitu. Yang dilakukan wanita ini adalah dia berpikir gitu bahwa asalkan aku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ketika perempuan itu berhasil menyentuh jubah Yesus, Yesus merasakan kekuatan keluar dari dirinya dan menyadari bahwa ada seseorang telah menyentuhnya. Dia berpaling dan memandang perempuan itu serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang terjadi ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Perempuan itu bukan sekadar disembuhkan melalui penyakit fisiknya gitu, tetapi dia juga memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, Yesus mengakui wanita itu sebagai anak. Sebagai anak, Yesus telah memberikan status perempuan yang dikucilkan secara sosial dan agama. Nah, hubungan yang tidak ditentukan oleh patriarki rumah tangga, tetapi oleh kerajaan ilahi. Nah, kisah ini ibu-ibu menggambarkan kuasa dan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan, serta pentingnya iman dalam menerima penyembuhan darinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari gitu ya, bahwa kita bukan hanya sekadar mengalami sakit fisik gitu, tetapi kita juga mengalami ada satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sangat sulit untuk disembuhkan oleh orang-orang ataupun oleh kekuatan kita atau usaha kita gitu. Tidak bisa disembuhkan melalui itu semua gitu. Sakit itu yang dimaksud adalah dosa. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, manusia telah memberontak dan melakukan ketidaktaatan itu kepada Allah, sehingga mengalami kerusakan dan hidup yang hancur. Namun dengan anugerahnya, dia memberikan pemulihan kepada kita. Dan Yesuslah yang dapat menyembuhkan kita. Sekali lagi, dengan darah Yesus yang mahal itu, dia mati di kayu salib dengan kasih-Nya yang besar dan menyembuhkan kita dan mengampuni kita dari dosa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang telah berdosa, kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan berbagai macam cara begitu, agar kita bisa pulih. Ibu-ibu, saya punya kisah gitu ya, kisah yang menyedihkan yang kami alami di dalam satu keluarga. Nah, mungkin ini kisah yang pernah saya ceritakan gitu ya kepada Ibu Yuyun dan juga beberapa ibu-ibu pada waktu itu begitu. Nah, pada waktu itu dulu gitu, mama saya pernah sakit parah
kami berjuang membawanya ke dokter dan sebagainya. Tetapi hal itu tidak membuat mama saya sembuh gitu. Mama saya sudah minum obat dan sebagainya. Hal itu tidak membuat dia sembuh. Pada akhirnya ketika melihat kondisinya semakin parah, kami pun mengambil keputusan untuk memanggil dukun, untuk mengundang dukun untuk datang ke rumah kami untuk mengobati mama saya gitu. Pada akhirnya dukun itu pun mempersiapkan berbagai peralatan gitu ya, dan dia berusaha melakukan jambi-jambi gitu ya, bahkan dia mengeluarkan aliurnya puh gitu kepada depan muka kami, pada depan muka mama saya gitu, sampai aliurnya itu muncrat gitu di depan muka mama saya atau kami juga yang di situ gitu. Namun hal itu tidak kami perhatikan gitu, kami tidak pedulikan. Karena waktu itu kami sangat panik, kami sangat takut, kami sangat khawatir dengan kondisi mama saya yang tidak sembuh-sembuh ini gitu. Namun berjalannya waktu, ternyata usaha dukun itu tidak juga membuat mama saya sembuh, malah semakin membuatnya makin parah ini. Dan pada akhirnya kami bingung gitu, kami bingung apa yang harus kami lakukan supaya mama kami ini bisa sembuh gitu. Pada akhirnya kami berdiam diri dan kami berefleksi, dan kami mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya mama kami bisa sembuh. Kami berdoa kepada Tuhan. Dan sejak itu tidak lama kemudian datanglah seorang bapak-bapak. Datanglah seorang bapak-bapak menghampiri kami dan mengatakan bahwa ada satu rumah sakit yang fasilitasnya bagus dan terjamin, tapi tempatnya sangat jauh dan perlu nginap. Nah, dan kami pun mendengar kabar itu sangat sukacita, dan berakhirnya kakak saya mengantar mama saya ke rumah sakit tersebut dan mereka menginap. Mama saya melakukan perawatan di sana, dan setelah berjalannya waktu mama saya pun puji Tuhan pulih, ibu-ibu. Itu semua karena kami yakin dan percaya, itu semua karena kehendak Tuhan, karena pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan puji Tuhan sampai saat ini pun mama saya sembuh dan penyakitnya tidak kambuh, ibu-ibu. Itu semua sekali lagi karena pertolongan Tuhan. Ibu-ibu dikasih Tuhan, mencari kesembuhan adalah hal yang tidak mudah gitu ya. Sehingga kita melakukan berbagai macam agar kita sembuh gitu. Karena sakit itu sangatlah tidak enak gitu. Apalagi kita mengalami, khususnya gitu ya, mengalami sakit parah, yaitu dosa tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan kita dari dosa, mengeluarkan kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa. Tapi hanya satu pribadi kita tahu siapa, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus yang menyembuhkan kita. Hanya Dialah yang dapat menyembuhkan kita dan membebaskan kita dari dosa, sehingga kita tidak terikat lagi dari dosa. Jadi ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang harus kita ingat dan kita sadari bahwa kita telah mengalami penyakit yang parah tadi, yaitu dosa. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Gitu. Jadi Tuhan bukan hanya menyembuhkan kita dari sakit penyakit fisik gitu, tetapi juga Dia menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat-sangat parah, yaitu dosa tadi itu. Itu semua sekali lagi ibu-ibu, itu semua bukan lagi karena kita, karena kemampuan kita gitu dan sebagainya, tetapi itu karena hanya kasih dan anugerah Tuhan saja kita bisa sembuh, kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa yang jahat. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang telah dipulihkan, yang telah disembuhkan, yang telah dibebaskan dari ikatan dosa itu, apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus tetap beriman dan memegang teguh iman di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya dan kita tidak melakukan dosa gitu. Tapi kita boleh hidup takut akan Tuhan, hidup terus-menerus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu nyata ya Bapa.
Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami terus-menerus ya Tuhan, bahwa kami telah sakit Tuhan, yaitu kami bukan hanya mengalami sakit penyakit secara fisik, tapi kami juga telah sakit, yaitu ada dosa di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga itu merusak kami, merusak setiap karakter kami dan sebagainya Tuhan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang besar itu, Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah membebaskan kami dari ikatan dosa itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah disembuhkan, yang telah dipulihkan ini ya Tuhan, boleh tetap terus hidup takut akan Engkau dan tidak terus terikat di dalam dosa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah kami, setiap tindakan kami di dalam tuntunan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan akan memberkati kita bahkan sampai ke anak cucu kita. Mari kita puji berkat anak cucu. tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur
Kami memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi, sungguh mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Kami bersyukur juga Tuhan, hari ini kami boleh memuji nama Tuhan bersama dengan saudari-saudari seiman kami dimanapun mereka berada. Kami juga boleh dengar firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan dan menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami juga rindu untuk menaikkan kerinduan hati kami kepada Tuhan. Teringat Tuhan, di musim-musim yang tidak menentu seperti ini, kami berdoa bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang terbaring sakit di rumah sakit atau mengalami sakit dan dirawat di rumah masing-masing. Bapa di surga, Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami percaya Engkau akan menjamah, Engkau akan memulihkan kesehatan sahabat-sahabat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan, usaha pekerjaan, mengalami kesulitan, rumah tangga, studi anak-anak. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh berserah kepadamu, dan Kau buka jalan bagi mereka untuk memiliki jalan keluar yang terbaik, yang terindah, yang daripada Tuhan. Sehingga mereka juga boleh merasakan kasih pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami juga rindu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak semakin mudah. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Kau membuat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai alat Tuhan untuk memproses kami. Semakin hari iman kami bertumbuh dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu kami memiliki satu pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga juga boleh memiliki anak buah, menteri dan segala macam orang-orang yang duduk dalam pemerintahan yang takut akan Tuhan juga. Dan mereka semua boleh bersatu untuk membawa kebaikan, kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk kerinduan hati kami, untuk pribadi kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit dan dalam pergumulan, juga iman, kerohanian kami, dan juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Tuhan, dengar juga doa kami, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang tidak terucap hari ini. Dan sekali lagi Engkau berikan terbaik untuk mereka, sesuai dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ibu-ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.